Sudah melakukan pembongkaran mesin, tune up. Mobil yang sudah dilengkapi dengan ECU, hindari menggunakan las listrik, yaitu saling dukung dan berkarya tanpa lelah, hingga puncak sukses kita raih jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Andika Motor, channelnya otomotif, seputar otomotif. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala bentuk aktivitas, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang berkah. Dijauhkan juga dari segala mara bahaya, guys ya. Nah ini guys ya, yang nanya-nanya saya orang mana guys, nah ya ini nih guys. Semua pasti tahu guys ya. Nah ini plat A guys ya, semua pasti tahu. Kita langsung ke intinya. Kita mau mereview satu unit Toyota Rush yang kemarin datang mengeluhkan trouble getar di bagian engine sampai ke kabin. Alhamdulillah ini sudah selesai, sudah finishing, dan sudah kita adakan cek atau uji coba ya. Sudah kita lakukan uji coba, karena kita setelah melakukan turun mesin atau tune up selalu melakukan Ryan atau uji coba. Takutnya masih ada kebocoran oli, air, kemudian di bagian bahan bakar itu perlu diperhatikan, lebih penting ya, karena bahan bakar itu salah satu kebocoran bahan bakar itu penyebab salah satu mobil atau kendaraan menjadi terbakar ya. Nah itu karena ketika kita sudah melakukan pembongkaran injektor, pembersihan injektor, kemudian kita pasang lagi, si o-ringnya itu tidak kita kasih pelumas. Nah itu bisa robek, bisa terjadi kebocoran ya. Nah itu bahaya sekali. Nah ini ceritanya, mobil ini kan baru 2 hari dibeli, kata si ownernya, langsung dibawa ke bengkel kita dengan mengeluhkan berbagai macam trouble ya. Pada akhirnya kita cek. Setelah kita cek, parah sekali guys ya, mulai dari suara engine-nya juga tidak karuan, kemudian dari engine banyak sekali kebocoran, engine getar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai ya, artinya sudah selesai. Kita ekstra ngebut karena kata si pemiliknya sih ini mobil mau langsung dibawa ke Karawang hari ini juga. Jadi kita hanya memperbaiki yang penting-pentingnya saja guys ya. Dan dari segi kebersihan pun kita tidak maksimal guys ya, karena terburu-buru. Nah bagaimana caranya apabila kita memilih ketika kita mau membeli sebuah unit, tentunya unit yang bekas ya, itu harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi atau terulang kembali seperti ya mobil ini ya. Seperti mobil ini banyak sekali kebocoran oli, kemudian suara mesin berisik, getar. Tapi alhamdulillah sudah selesai guys ya, artinya sudah finishing ya. Nah itu harus pertama yang kita perhatikan ya. Kita pengecekan di bagian tutup ini nih, biasanya kalau misalkan olinya sudah mulai mengerak atau ada gejala berlumpur kelihatan ya, atau ada gejala air mulai bercampur dengan oli, biasanya itu warna putih kayak susu di sini ya. Terus kapasitas oli juga yang pertama, yang kedua kita harus lihat ya kapasitas olinya bagaimana. Kabel-kabel, mungkin ada kabel-kabel yang sudah mengeras atau kabel yang pernah digigit tikus, itu harus diwaspadai ya. Kemudian soket-soket yang patah dan mulai rapuh, nah itu harus kita hindari ya. Kemudian di bagian kabel-kabel mungkin sudah ada banyak isolasi-isolasi yang mencurigakan, itu juga perlu ya. Apalagi kan untuk mobil-mobil sekarang itu kan didukung dengan sistem elektrikal penuh ya, atau modern ya. Nah, segala fungsi-fungsinya itu diatur menggunakan sensor. Nah, mereka itu bertanggung jawab atas bahan bakarnya, kemudian performa engine-nya, gas emisinya. Nah itu mereka itu bertanggung jawab ya. Kemudian mereka melaporkan ke ECU, ECU akan mengolah datanya, dan data tersebut akan diperintahkan ke aktuator, misalkan ke injektor, harus berapa mili per detik dia menyemprotkan bahan bakar ketika suhu sekian derajat Celcius, kemudian dalam keadaan dingin itu berbeda ya. Kemudian ECU juga memerintahkan koil kapan harus memercikan bunga api,
Kemudian ECU juga memerintahkan OCP, Oil Control Valve, untuk mensuplaikan oli ke controller ya, VVTi. Nah, ini untuk fungsi VVTi khususnya buat Toyota yang sudah dilengkapi dengan sistem VVTi, Variable Valve Timing Intelligent gitu guys ya. Terus apalagi guys ya yang perlu kita perhatikan dari masalah lem-lem guys ya. Tentunya lem-lem itu sangat identik sekali, pasti ketahuan, apalagi bekas bongkaran lem-lemnya asal-asalan itu pasti ketahuan ya. Terutama pada tutup cover ini, kemudian pada karter oli, bak oli itu pasti ketahuan ya, pasti ketahuan. Terus di bagian baut-baut itu kan biasanya kalau bawaan pabrikan itu masih ada cat-catnya gitu ya, bisa jadi warna merah atau kuning. Nah itu bisa kita kita lihat ya. Nah seperti ini guys nih, seperti ini nih. Nah ini kan bekas-bekas cat gini nih, biasanya dia kesini nih ke baut ya. Nah gitu guys. Terus baut juga lihat apakah masih orsinil, apakah baut-bautnya itu pernah ganti atau gimana. Terus dari gas emisinya bisa kita rasakan juga apakah sudah bau sangat menyengat, kemudian pengap, perih di mata. Nah itu perlu kita waspadai ya, karena penyakit seperti itu apalagi sampai keluar black smoke atau asap hitam kan untuk mobil bensin itu nggak ini ya, nggak boleh ya, kecuali untuk mobil-mobil diesel gitu guys ya. Nah itu bisa terjadi karena ECU rusak, kemudian sensor-sensor ada yang rusak juga, itu perlu kita waspadai juga guys ya. Terus bagian apa lagi guys ya, tentunya di bagian suara mesin ya. Suara mesin, apakah ada suara mesin yang mencurigakan atau gimana, seperti ngelatak, ngelitik dan sebagainya, itu perlu kita waspadai. Terus di bagian bodi ya, bodi juga apa mobil itu pernah terjadinya insiden seperti tabrakan, terguling dan tertimpa pohon. Nah itu perlu juga kita waspadai, perlu kita cermati guys ya. Ya pokoknya banyak ya, kalau bisa beli mobil itu harus bawa orang-orang yang ngerti ya. Apalagi mobil sekarang itu kan didukung dengan ECU, kadang-kadang engine check itu diakalin sama orang-orang nakal ya. Kalau nggak ditutup, dimatiin atau digabungkan dengan lampu indikator alternator pengisian baterai, kemudian digabungkan dengan switch pressure oil. Nah itu banyak sekali terjadi seperti itu ya. Tapi kalau di sini di bengkel kita tidak akan kecolongan karena kita mempunyai scan ya. Dan setiap kita sudah melakukan pembongkaran pasti kita scan dulu agar ketahuan mungkin masih ada kabel-kabel yang belum terpasang dan sebagainya, itu ketahuan di scan ya. Ini kayak gini scannya ya. Nah kayak gini nih. Jadi kita setiap sudah melakukan pembongkaran mesin, tune up, kita selalu scan ya. Scan, takutnya ada kabel atau sensor-sensor yang belum terpasang. Dan hindari juga ya untuk mobil-mobil injection atau mobil yang sudah dilengkapi dengan ECU, hindari menggunakan las listrik, yaitu tidak boleh, itu berbahaya guys ya. Bisa merusak ECU, bisa merusak sistem elektrikal lainnya seperti ke cluster speedometer dan sebagainya, itu bisa terjadi guys ya. Nah, itu guys ya. Jadi penting sekali, meskipun las listrik katanya harus cabut aki dulu atau mobil sambil dihidupkan, kita nggak merekomendasikan ya. Jangan ya, kalau bisa jangan untuk mobil-mobil yang sudah didukung dengan sistem ECU. Adapun kita ingin melakukannya ya, kita harus copot ECU, kemudian copot juga soket-soket yang ke speedometer, tentunya speedometer yang sudah digital ya. Nah itu berbahaya guys ya. Oke guys, jadi intinya mobil ini, unit ini sudah finishing. Kita hanya apa adanya memperbaiki yang parah-parah, yang fatal-fatalnya saja guys ya. Jadi alhamdulillah sudah finishing gitu guys ya. Jadi semoga bincang-bincang kita hari ini itu bermanfaat guys ya, bermanfaat khususnya bagi kalian yang ingin membeli sebuah unit
mobil kendaraan bekas ya. Awas jangan terkecoh guys ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.